Bang, suaranya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam perkuliahan teori hukum minggu yang keempat kalau nggak salah ini. Alhamdulillah bisa bertemu di dalam kesempatan ini. Bisa silaturahmi. Yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah istilah-istilah dalam teori hukum. Artinya ada beberapa istilah, 2 atau 3 istilah yang senantiasa keluar di dalam rangka mempelajari teori hukum. Istilah yang pertama adalah ultra petita. Maksudnya apa? Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi yang diminta. Itu disebut dengan ultra petita. Ulang lagi bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi yang diminta. Jadi memutus melebihi yang diminta. Ketentuan ultra petita ini diatur dalam pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR serta pasal 189 ayat 2 RBG. Jadi hukum acara zaman Belanda. Kedua aturan itu melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut atau disebut dengan petitum. Melarang seorang hakim memutus melebihi. Jadi kalau yang dituntutnya itu 10 tahun, hakim nggak boleh memutus 11. Ketentuan HIR ini merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata Indonesia waktu zaman Belanda. Kenapa demikian? Ultra petita dilarang sehingga yudek faksi yang melanggar dengan alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dapat mengupayakan kasasi. Itu sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang MA. Dan dasar upaya permintaan kembali pasal 7 dan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang MA. Itu dilarang. Hakim pengadilan negeri dilarang lebih yang diminta. Dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif dan hakim tidak berbuat apa-apa. Artinya lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak
Dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya, faksi non ultra petita atau ultra petita non apa itu solitaire nggak kebaca. Bisa digedein sedikit ini. Seulang lagi, ultra petita dilarang sehingga yudek faksi yang melanggar dengan alasan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dapat mengupayakan kasasi pasal 30 Undang-Undang MA dan dasar upaya peninjauan kembali pasal 67 dan pasal 74 Undang-Undang MA. Dalam hukum perdata, berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim tidak berbuat apa-apa. Artinya lingkup atau luas pokok sengketa. Ya, bukan begini. Tapi dulu angkatan laut banyak bikin di sini. Contohnya angkatan laut banyak bikin kapal di sini. Kenapa, Im? Itu mahasiswa, Prof. Mute-nya lupa diklik sama dia. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Atau yudek non ultra petita atau ultra petita non sato. Hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak dapat membenarkan tuntutan hukum. Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. Mobil aja. Naik mobil aja, Pak. Cuma izin ke itu tadi, pos pemerintah. Selanjutnya, hukum acara di Mahkamah Konstitusi tidak mengatur ultra petita. Kenapa? Karena ujian perkara atau ujian kritis di MK berbeda dengan peradilan perdata yang melindungi orang per orang. MK bersifat hukum publik, tidak hanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, tapi yang tidak kalah pentingnya di luar para pihak, yakni seluruh rakyat Indonesia. MK adalah penjaga dan penafsir konstitusi, serta penjaga demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sehingga karakter dan asas-asas yang berlaku berbeda dengan peradilan lain.
Itu alasannya kenapa MK tidak mengatur mengenai ultra petita. Lanjutin. MK dalam putusan pengujian konstitusional undang-undang beberapa kali memutus melebihi permohonan. Jadi di MK tidak berlaku ini ultra petita. Karena MK sendiri sudah memutus beberapa kali memutus melebihi permohonan atau melebihi yang diminta. Pertimbangan MK pada pokoknya sebagai berikut. Satu, undang-undang yang diminta di pengujian merupakan jantung undang-undang, sehingga seluruh pasal tidak dapat dilaksanakan. Artinya di undang-undang yang diuji itu, pasal yang terkena diuji itu adalah pasal yang merupakan substantif dari undang-undang itu. Yang kedua, praktik ultra petita oleh MK lazim di negara-negara lain. Tiga, perkembangan jurisprudensi pengadilan perdata ultra petita diizinkan. Yang keempat, pengujian undang-undang menyangkut kepentingan umum akibat hukumnya bersifat erga omnes, berbeda dengan hukum perdata. Berbeda dengan hukum perdata maksudnya. 5. Kebutuhan masyarakat menuntut ultra petita tidak berlaku mutlak. Yang keenam, jika kepentingan umum menghendaki hukum tidak boleh terpaku pada permohonan atau petitum, itu yang keenam. Jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan. 7. Permohonan keadilan atau equo et bono dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak dimintakan putusan bagi putusan. Jadi itu ultra petita. Lanjutin. Yang kedua ultra pires. Bacanya ultra pires bukan pires. Ultra pires adalah istilah Latin yang berarti melampaui atau melebihi keterangan atau kekuasaan yang dimiliki. Melampaui. Pada katanya adalah beyond the power. Jika perbuatan kekuasaan dan dari otoritas publik atau privat dianggap berlebihan atau melampaui kekuasaan yang dimilikinya, maka perbuatannya selalu sebuah peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkannya menjadi tidak sah. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa jika perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau privat dianggap berlebihan atau melampaui kekuasaan yang dimilikinya, maka perbuatannya sebuah peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkannya menjadi tidak sah. Jadi itu ultra vires itu. Melebihi kewenangan atau melebihi kekuasaan. Jadi kalau ada produk hukum yang dilahirkan dari sebuah lembaga atau pejabat yang melampaui atau melebihi kewenangannya, maka produk hukum tersebut tidak berlaku. Dalam hukum perdata, perseroan doktrin ultra vires pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan.
karena tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan serta di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku atau anggaran dasar perseroan. Anggota direksi yang melakukan ultra vires adalah tidak sah dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat badan hukum. Doktrin ini berlaku pada hukum internasional sesuai dengan karakter masing-masing. Artinya doktrin ultra vires ini berlaku secara internasional sesuai dengan karakter masing-masing negara. Itu ultra vires. Lanjutin. Dalam sistem hukum Inggris, the ultra vires rule dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan pengujian atas norma umum dan konkret. Itu di Inggris. Jika kekuasaan otoritas publik berlebihan atau melampaui kewenangannya sendiri, maka peraturan atau putusannya tidak sah berdasarkan doktrin ultra vires ini. Jika kekuasaan otoritas publik berlebihan atau melampaui kewenangannya sendiri, maka peraturan atau keputusan tidak sah berdasarkan doktrin ultra vires ini. Jika kekuasaan otoritas berlebihan, maksudnya itu melampaui kewenangan, melampaui kekuasaan, itu tidak, produk yang dilakukan, yang dikeluarkannya menjadi tidak sah. Setiap badan administrasi negara dalam melaksanakan kewenangannya dianggap sah apabila berdasarkan batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Jadi setiap badan administrasi negara dalam melaksanakan kewenangannya dianggap sah apabila berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Jadi apabila dianggap sah itu apabila tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas menjadi tidak sah. Menurut David Wolkers, ultra vires doktrin meliputi the essence of the ultra vires doctrine. Itu yang pertama. Yang kedua, hierarchy of power. Yang ketiga, the doctrine applied. Dan yang keempat, the fairly incidental rule. Yang kelima, ultra vires by omission. Dan yang keenam, some presumption. Jadi menurut David Wolkers, ultra vires doktrin meliputi 6 hal itu. Lanjutin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang 586 tentang PT-UN, alasan-alasan gugatan yaitu keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas umum pemerintahan yang layak. Sebab itu ultra vires dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan TUN. Ultra vires salah satu alasan yang dijadikan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan. Putusan saya. Berdasarkan Undang-Undang MA, ultra vires sesuai pengertian yuridis dapat menjadi dasar menguji legalitas peraturan di bawah undang-undang atau judicial review.
Jadi dasar menguji legalitas peraturan di bawah undang-undang. Artinya kewenangan Mahkamah Agung. Lembaga negara dapat saja melakukan ultra vires. MK berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dengan dasar kebutuhan sebuah prosedur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang tidak semata-mata berdasarkan pendekatan kekuasaan. Untuk menjamin mekanisme kerja yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar berjalan semestinya dan lembaga negara tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya, perlu dikembalikan kepada mekanisme yang seharusnya. Koreksi hukum terhadap inkonstitusional, mekanisme tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara dapat saja melakukan ultra vires. Itu salah satu yang membuat Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dengan dasar kebutuhan sebuah prosedur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang tidak semata-mata berdasarkan pendekatan kekuasaan. Lembaga negara kita sekarang banyak, tidak hanya beberapa. Kalau dulu hanya 7. Sekarang mencapai 34. Untuk menjamin mekanisme kerja yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar berjalan semestinya dan lembaga negara tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya, perlu dikembalikan pada mekanisme yang seharusnya. Koreksi hukum terhadap konstitusional, mekanisme tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Lanjut, Rem. Lanjut. Berkaitan dengan ultra vires ini, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan. Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Selain itu, memiliki kewajiban yaitu untuk memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wapres menurut Undang-Undang Dasar, sehingga MK biasa disebut dengan the guardian and the interpreter of the Constitution. Jadi berkaitan dengan ultra vires ini, MK memiliki 4 kewenangan itu. Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan keempat, memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Lanjutin. Ya, udah mau berakhir ini. Yang terakhir adalah nullus commodum reportes de injuria sua propria. Itu merupakan asas atau prinsip. Maka prinsip ini memiliki arti tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Jadi prinsip ini memiliki arti seperti itu. Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri, dan tidak seorang pun
boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip hukum dan keadilan ini dianut secara universal atau global. Jadi prinsip ini atau asas-asas ini dianut secara universal atau dan global. Dianut oleh semua negara di dunia. Bisa dipahami barangkali itu. Prinsip ini digunakan Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan atau memerintahkan perhitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dalam perselisihan hasil pemilu kada Jawa Timur putaran kedua dan hasil pemilu serupa yang dinilai telah menjadi pelanggaran secara sistematis, struktur, dan masif. Jawa Timur putaran kedua ini adalah pemilu kada yang dulu, bukan yang sekarang. Penyimpangan pada proses dan tahapan pemilu kada dan lain-lain akan berpengaruh terhadap hasil akhir perolehan masing-masing pasangan calon. MK memandang tidak satupun pasangan calon maupun caleg pemilu yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya apa? Asas ini digunakan oleh MK dalam penyelesaian perselisihan itu. Pemilu kada Jawa Timur putaran kedua. Yang gubernurnya bukan Kofifa sebelumnya. Kenapa? Karena penyimpangan pada proses dan tahapan pemilu kada dan lain-lain akan berpengaruh terhadap hasil akhir perolehan masing-masing pasangan calon. MK memandang tidak satupun pasangan calon maupun caleg pemilu yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadi pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelesaian pemilu, dalam penyelenggaraan pemilu. Ini adalah yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian itu. Lanjutin. MK menilai peraturan dalam kerangka prinsip dan spirit Undang-Undang Dasar 45 memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses pemilu dan kaitannya dengan perolehan hasil suara. MK menilai peraturan dalam kerangka prinsip dan spirit Undang-Undang 45 memberikan keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses pemilu dan kaitannya dengan perolehan suara. MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural atau procedural justice memasung dan mengesampingkan keadilan substantif atau substantif justice karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 45 yang mengharuskan pemilu kada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan sebagainya yang diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 45. Pasal 22E ini adalah pasal hasil amandemen Undang-Undang 45. Jadi itu barangkali yang pembahasan kita pada kesempatan sore ini. Ada 3, yang pertama ultra petita, yang kedua ultra vires, dan yang ketiga nullus commodum repotes de injuria sua propria. Jadi 3 ini.
Pencet tuh hilang. Habisin. Barangkali itu perkuliahan kita pada sore hari ini. Singkat saja. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya.